Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dian Maharani. Kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah analisis real ya, untuk materi kombinasi fungsi-fungsi kontinu. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali materi ini itu harus untuk mempelajari materi ini tuh harus mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi kontinu. Ada ya di video saya sebelumnya, kalau nggak salah 2 video saya sebelumnya atau berapa video saya sebelumnya gitu. Cek sendirilah, yang judulnya pokoknya tentang fungsi kontinu. Dan sebelum kita masuk lebih jauh mengenai ini, saya mau membacakan dulu sebuah potongan, bukan fullnya ya, potongan aja, potongan dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jadi ini tuh potongan, saya ambil yang akhirnya saja, yang intinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah pada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Maksudnya adalah dalam ayat ini tuh kita tuh disuruh untuk bekerja sama, teamwork atau gotong royong dalam hal kebaikan. Contohnya dalam mengerjakan tugas kelompok. Tapi jangan tolong menolong atau jangan bekerja sama dalam hal keburukan. Contohnya adalah bekerja kelompok dalam ujian, apalagi ujian akhir semester ya, atau lebih-lebih ujian yang lainnya. Nah, kalau misalkan dalam suatu kerjasama, satu orang itu kerja, terus yang satunya lagi kerja, satunya lagi nggak kerja, kira-kira selesai nggak kerjaannya? Ya mungkin akan selesai ya, tapi hasilnya nggak akan bagus. Nah, kayak ini, misalkan itu saya teamwork, kalau si orang ini tidak mengatakan huruf M, ya jadinya cuma teamwork. Bisa dong kayak gitu. Nah, hal yang serupa dengan fungsi kontinu. Oh ya, sebelum itu. Jadi hal yang serupa dengan fungsi kontinu. Kalau misalkan saya punya dua atau lebih fungsi ya, dimana yang satu kontinu tapi satunya nggak kontinu, kira-kira hasilnya kalau saya jumlahkan atau saya kurangkan atau saya kalikan atau saya bagikan, kira-kira bakal kontinu apa enggak? Oke, let's check it. Tapi sebelumnya lagi ya, ini ada sebuah definisi, yaitu definisi mengenai terbatas pada persekitaran. Jadi semisal saya punya fungsi f dengan domain A, jadi hasilnya adalah bilangan real, lalu C adalah titik kumpul atau cluster point dari A. F itu dikatakan fungsi yang terbatas pada persekitaran C jika terdapat persekitaran C, ini persekitaran C ya, tapi sejauh delta, ini jauhnya, dan terdapat sebuah konstanta atau bilangan positif M, sehingga nilai dari F itu atas bawahnya, mentok atas itu di M, mentok bawah itu di minus M, artinya nilai fx-nya itu ada di sekitaran minus M dan M, untuk semua x yang ada di domainnya, domain dari F sekaligus di sekitaran C. Jadi makanya di syaratnya C-nya harus merupakan titik kumpul atau cluster point dari A ya. Kalau saya ilustrasikan, misalkan ini adalah A-nya, ini itu ya, koordinat kartesius ya, dimana ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau misalkan saya tulis di sini, X-nya itu terletak di sekitaran sini nantinya di sumbu X, dan Fx-nya ini adalah sumbu dari Y-nya adalah sumbu dari Fx. Nah, nanti misalkan A-nya yang di kurung kotak ini, di interval kotak, lalu C itu ada salah satu titik di situ, titik kumpul ya, ini A-nya. Kemudian saya dapatkan, ini kan domainnya. Nah, fungsinya itu, kalau fungsinya seperti ini, yang ini sampai sini saja, sampai domainnya saja ya. Terus
Fungsi f dikatakan terbatas jika ada persekitaran C. Anggaplah saya ambil di sini saja sampai sini, sehingga nilai fx ini kalau saya cari nilainya ya, ini ke sini dihitungkan dulu, ditarik hasilnya dulu, range-nya dulu. Ini range-nya kan sekian ya. Nah, ada persekitaran C, saya anggap ini, yang ini persekitaran C. Sehingga kalau misalkan saya, dan ada M-nya adalah ini. Dari sini seberapa, misalkan ini A gitu, dan yang sini misalkan B, saya ambil nilai maksimal dari A sama B. Atau nilai yang lebih di atasnya itu. Misalkan yang paling gede itu A. Ini M-nya. M-nya sama dengan A. Nah, itu ketinggian nih kan, ini nih. Ini M. Nah, sehingga nanti, atau M-nya di sini. Juga boleh. Sehingga nanti nilai fx-nya, daerah sini, ini berada di, pasti mentok itu, atau kurang dari atau sama dengan M. M-nya nanti di sini. Sekian. Karena misalkan panjangnya A. Yang paling panjang A dibanding B. Seperti itu. Jadi kalian lihat bahwa nilai fungsinya ini, fungsi ini, yang ini itu ternyata kurang dari yang tingginya kurang dari ini. Kalau kalau ditarik garisnya, dicari range-nya. Contoh lainnya adalah pada grafik fungsi misalkan fx sama dengan sinus x. Gampangnya ini. Nah, ternyata fx ini, misalkan saya ambil domainnya ya, ini adalah interval tutup dari 0, pi per 2 misalkan, dari 0 sampai 90 derajat ya, 0 derajat sampai 90 derajat, misalkan seperti itu. Maka nilai dari, terus saya ambil C-nya misalkan adalah 45 derajat atau pi per 4. Maka nanti saya dapatkan, saya bisa mengambil V delta C-nya. Ini adalah, misalkan saya juga bisa ngambil aja 0, 0 derajat sampai 90 derajat gitu ya, disamain, atau 0, pi per 2. Sehingga nanti nilai dari fx-nya ini pasti akan kurang dari sama dengan 1. Jadi pilih M-nya nanti, ini M-nya, 1. Kalau kalian bingung, kita lihat saja grafiknya sinus. Kalian gambarnya kurang bener sih, tapi ya benerin lah ya, anggap ini. Nah ini loh, kan mentoknya di 1. Kayak gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ada kombinasi fungsi. Jadi tadi seperti yang saya katakan, kalau misalnya saya punya f, g, h adalah fungsi yang kontinu di C, maka berdasarkan teorema, nanti kalian lihat sendiri di teorema 422 di buku Introduction to Real Analysis, karangannya Robert G. Bartle dan Donald R. Sorbet. Nah itu, kalau misalkan saya punya 3 fungsi kontinu di C dan saya punya sebuah konstanta B, maka penjumlahan dari 2 fungsi kontinu itu akan tetap kontinu, pun dengan pengulangannya dan perkaliannya, dan perkalian dengan konstantanya dia juga kontinu di C. Dan pembagiannya akan kontinu dengan C dengan syarat, kontinu di C dengan syarat nilai hx-nya itu tidak ada yang 0 untuk semua x yang ada di domainnya H. Oh ya, ini baru ingat ada untuk materi, untuk di penjelasan kali ini, domain dari semua fungsinya adalah A ya. A ini adalah domain dari F. Dari F. Pun dengan rata domain dari F lah ya. Ini domain juga dari H. Domain dari H juga. Domain dari G-nya untuk slide yang ini dan slide
berikutnya sama. Untuk slide yang ini ya, domainnya juga sama. Untuk slide yang ini. Tapi untuk slide berikutnya bisa jadi berbeda. Nah, untuk domain yang sama ya, domainnya A juga. Ternyata kalau misalkan FGH-nya itu continue di sepanjang domainnya, saya ulang lagi di sini, A itu adalah domain dari F, domain dari G, domain dari H untuk slide ini juga. Nah, kalau misalkan FGH-nya continue di domainnya, maka di sepanjang domainnya, maka penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya juga continue di sepanjang domainnya dengan syarat yang sama seperti sebelumnya. Lalu bagaimana sih kalau misalkan salah satu fungsinya nggak continue? Semisal yang tadi itu saya punya F-nya continue di C misalkan. Tapi G-nya tak continue di C. Gimana dong? Bagaimana dengan F tambah G? Apakah F tambah G continue di C atau enggak? Nah, untuk pembuktiannya kita cek ya, karena F-nya continue di C, ini artinya adalah limit dari Fx untuk X-nya menuju ke C, ini sama dengan Fc. Nah, untuk G tak continue di C, ini artinya adalah limit dari Gx untuk X yang mendekati C, ini akan berbeda dengan Gc. Ini ada di penjelasan saya sebelumnya ya, kenapa seperti ini. Kalau misalkan masih kurang jelas, silakan lihat di buku. Nah, ini limit Gx berbeda dengan Gc. Berbeda ini ada beberapa sebenarnya bukan hanya ini sih syaratnya. Ini syarat pertamanya ini, syarat keduanya bisa jadi limit Gx-nya untuk X mendekati C ini tidak ada. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kita pakai kasus saja ya, di kasus saja ya. Kasus pertama, kalau yang ini berlaku, limit Gx ini berbeda dengan Gc untuk X mendekati C. Nah, kalau seperti ini, maka limit F tambah G dari X untuk X-nya mendekati C ini harusnya kan sama dengan kalau menggunakan teorema di limit ya, limit Fx tambah limit Gx. Misalkan aja ini sama dengan M dan ini sama dengan N, misalkan seperti itu. Ini X mendekati C, ini X mendekati C, dan yang ini misalkan sama dengan F besar. Ini berarti sama dengan F ditambah M.
Dan F tambah M itu akan berbeda dengan F ditambah N. Di mana F tambah N ini adalah FC tambah GC. Ini sama dengan F tambah G untuk titik C. Loh, ternyata berbeda loh. Kalau berbeda, maka F tambah G ini adalah fungsi yang tak kontinu di C. Lalu untuk kasus keduanya, ini misalkan limit Gx untuk X mendekati C ini tidak ada. Nah, kalau misalkan limit Gx-nya nggak ada nih, tidak ada itu pun juga terbagi menjadi dua. Ada yang limit kanannya berbeda dengan limit kiri, ada yang wiggle ya, wiggle sehingga tidak ada limitnya, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, maka nanti limit F tambah G X untuk X-nya yang mendekati C ya, ini kan harusnya sama dengan limit Fx tambah limit Gx. Nah, kalau misalkan limit Fx-nya ada, yaitu F, Gx-nya tidak ada, ya nggak bisa dong disamain sama Fc tambah Gc, karena ini tidak didefinisikan. Nah, dari sini ternyata limit F plus Gx beda dengan Fc plus Gc. Nah, kesimpulannya adalah F plus G-nya tak kontinu di C. Nah, itu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomongin, ini baru penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, pembagian juga serupa pembuktiannya. Nah, ini loh kalau misalkan kita sambungin ke kehidupan ya, kita sambungin ke kerjasama. Kalau misalkan mau kerjasama, satunya kerja, satunya nggak kerja, ya jadinya ya kerjaannya nggak karu-karuan gitu loh. Bisa jadi ada nilainya, ini FC plus GC-nya ada mungkin, tapi hasilnya ya gitu, ya nggak sama gitu loh. FC-nya ada, GC-nya ada, GC-nya ada, tapi ya hasilnya F plus G-nya tak kontinu. Tak kontinu itu apa? Artinya tujuannya kemana, hasilnya kemana, kayak gitu. Nah, ini contoh fungsi yang kontinu, yaitu sin X. Sin X ini kontinu di R. Untuk membuktikannya, kita punya bahwa mutlak sin Z itu kurang dari atau mentok sama dengan mutlak Z. Dan cos Z itu nilainya maksimal 1 atau terbatas di 1 lah ya. Kita pakai operasi trigonometri biasa, pakai sin X min sin Y, jadinya ini kita pakai di sin X min sin C. Nah, ini silakan dibaca. Dari sini nanti itu kalau misalkan mau pembuktian secara formalnya, kita pakai definisi dari fungsi kontinu. Definisi fungsi kontinu adalah nilai, kalau misalkan pakai itu ya, pakai epsilon delta, berarti untuk sembarang epsilon positif nanti ada delta positif, sehingga jika jarak antara X dengan C-nya kurang dari delta, maka jarak antara Fx dengan Fc-nya ini kurang dari epsilon. Nah, kan definisinya ini nih. Dan kita pakai aja, ambil sebarang epsilon positif. Nanti pilih delta ya, anggap saja lah deltanya sama dengan epsilon gitu ya. Delta sama dengan epsilon misalkan. Sehingga, nah baru yang di step terakhir ini kita masukkan. Sehingga jika jarak antara X dengan C-nya ini kurang dari delta, yang ini sama dengan epsilon, maka jarak antara Fx dikurangi Fc, di mana ini sama dengan sin X dikurangi sin C, ini, itu mutlak harusnya.
Ini kurang dari sama dengan, ini ya, langsung masukkan yang ini. 2 kali setengah kalikan jarak antara X min C dikali 1. Dan ini sama dengan nilai mutlak X min C. Ini kurang dari delta dan ini sama dengan epsilon. Sudah terbukti deh kalau ternyata sin X itu kontinu di R. Hal yang serupa dengan cos X. Caranya serupa dengan ini ya. Cuman cos X nanti yang kita pakai adalah ya trigonometrinya. Oh ya, ini ada yang salah, sorry. Belum saya ganti. Ini bukan sin tapi cos ya. Jadi kita pakai cos X min cos Y. Dimana nanti ini mengganti ini. Cos sin lagi. Mengganti cos X dikurangi cos C. Jadi seperti ini. Nanti kalau misalkan yang ini kurang dari epsilon delta, di mana deltanya sama dengan epsilon, maka ini nanti akan jadinya kurang dari epsilon. Nah, ada teorema lagi kalau misalkan f-nya kontinu di C, resikonya efeknya, akibatnya nilai mutlak dari f itu juga akan kontinu di C. Jadi kalau misalkan Anda memiliki tadi kan ini ya, sin X itu kontinu di R. Maka nanti harusnya nilai mutlak sin X, fungsi ini ya, fungsi fx yang sama dengan ini juga akan kontinu di R. Kalau percaya silakan dicek sendiri. Pun dengan cosnya. Oh ya, di sini saya ada yang kurang. Kalau misalkan tadi kita punya sinnya udah kontinu, cos X-nya juga udah kontinu di R. Nah, resiko efeknya belakangnya nanti kita bisa mengetahui bahwa ternyata fungsi tangen X ini juga kontinu, tapi ya benar sih di R, tapi dibuang, ada yang dibuang nih, di R buang ada himpunannya, yaitu himpunan di mana nilai cos X-nya sama dengan 0, yaitu pi per 2, lalu 3 per 2 pi, dan seterusnya. Pokoknya di sini n plus 1, 2n plus 1 per 2 pi. Itu pun nanti dengan kotangen X ini juga akan kontinu di R buang. Nah, ini nanti ada titik tertentu ya, kalian pikir sendirilah ya. Nanti akan resikonya dengan secant X dan cosecant X ini akan kontinu di R buang. Jadi ada buangnya nih. Dibuang apa nih yang dibuang? Kalian pikirkan. R buang apa ini? Nah, ini pokoknya dengan syarat, kalau yang ini syaratnya karena kotangan ini adalah cos per sin ya. Yang ini adalah seper cos, yang ini adalah seper sin. Maka nanti di sini syaratnya pada saat sin yang ini ya isinya adalah pada saat sin X-nya ini sama dengan 0. Dengan syarat ini saat cos X-nya sama dengan 0. Dan yang ini adalah saat sin X-nya sama dengan 0. Kalau yang ini kan pada saat cos X-nya sama dengan 0. Oke, saya lanjut. Ini tadi juga pakai akar ya. Nilai akarnya juga akan kontinu di C. Sama fungsinya itu awalnya juga kontinu di C.
Yang ini serupa dengan yang ini tadi, cuman mengganti saja kalau dia suatu fungsi itu kontinu di sepanjang domainnya, maka nilai mutlak dan akarnya, nilai akar dari fungsi itu juga akan tetap fungsi di akar ya. Fungsi itu diakarkan itu juga tetap kontinu juga di sepanjang domainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan komposisi fungsi kontinu? Ini kurang S. Fungsi. Nah, jadi kalau misalkan F-nya saya punya F yang kontinu dan G-nya kontinu, gimana dengan G bundaran F dan F bundaran G-nya? Ingat bahwa G bundaran F dari X ini adalah G dari Fx. Dan ini adalah F bundaran G, ini adalah F dari Gx. Nah, jadi kalau misalkan yang G bundaran F, itu berarti F-nya ini dari himpunan A ke himpunan B. Terus, untuk G-nya kita ambil kita ambil yang dari B ke himpunan C, misalkan seperti ini. Makanya jadi G bundaran F. Nah, kalau misalkan F-nya kontinu di ini ya, di A ya, di titik C aja, di satu titik aja. Maka hasilnya nanti di sini FC-nya ini akan sama dengan limit dari Fx untuk X mendekati C kan, harusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia memang kontinu di sini, maka dan kita punya bahwa G-nya kontinu juga ya, kontinu di sini di titik B sama dengan FC, maka nanti harusnya di sini GB ini juga akan kontinu. Jadi kalau misalkan F-nya kontinu, G-nya kontinu, maka G bundaran F dan F bundaran G-nya ini juga akan menjadi fungsi yang kontinu. Nah, untuk pembuktian dari yang ini tadi, kita ambil dulu yang kita perhatikan dulu ini. Jadi di range-nya fungsi G ya. Jadi karena G-nya tadi kontinu di mana tadi? Karena G-nya kontinu di B, maka untuk sembarang W persekitaran dari GB, ini kita pakai yang definisi persekitaran ya, pakai definisi yang bukan epsilon delta, tapi pakai persekitaran. Intinya serupa. Maka nanti saya bisa menemukan V, yaitu persekitaran dari B, ini sama dengan FC, sehingga untuk semua X yang ada di V diiris dengan B, daerah sini ya, nanti berakibat Gx ini ada di dalam W, gitu. Jadi semua titik yang di sini kalau saya masukkan di dalam fungsi, hasilnya itu semuanya pasti ada di sini. Gitu. Kalau misalkan karena F-nya juga kontinu di B ya, di B besar maksudnya. Oh salah, bukan di B besar, kontinu di C. Sorry, bukan B besar. B besar itu range-nya. Di C, maka kalau saya ambil V-nya sudah ditentukan, harusnya juga untuk sembarang sih, tapi ini V-nya mau saya sudah ditentukan, maka untuk V ini nanti itu ada U persekitaran dari C
Sehingga untuk semua X juga, untuk semua Y aja deh, karena X-nya udah pakai ya. Untuk semua Y yang ada di A diiris dengan U, maka FY ini sama dengan, FY-nya ini akan ada di V. Gitu. Ya, serupa dengan definisi atas ya. Cuman ini kan pakai untuk sembarang, ini pakai tertentu, sudah ditentukan V-nya. Karena ya kita mau ujung-ujungnya biar nanti nyambungnya ke W gitu. Nah, berarti dari sini, dari dua kalimat itu saya dapatkan untuk sembarang W, saya bisa menemukan U, di mana W-nya ini adalah persekitaran dari GB dan U adalah persekitaran dari C. Sehingga jika Y-nya ini ada di A diiris U, berarti yang ini ya, berakibat G bundaran F dari Y ini sama dengan G dari FY, ini ada di FY-nya ada di V ini, terus V-nya semua sebenarnya ini ya semua ya, tapi kita ambil yang di sekitaran ini, maka ini juga ada di W, hasilnya itu ada di W. Ini akan ada di W. Nah, dengan demikian G bundaran F itu adalah fungsi yang kontinu di C. Hal yang serupa, caranya sejenis, itu juga bisa dibuktikan bahwa F bundaran G-nya juga ternyata kontinu di C. Kalau misalkan F-nya kontinu dan G-nya kontinu. F-nya kontinu di C maksudnya ya, dan G-nya, kalau misalkan F bundaran G, G-nya dulu, F-nya dulu yang dibuktikan. Berarti fungsinya kan dari G ya. Jadi kalau G-nya kontinu di satu titik dan F-nya kontinu di hasilnya G di titik tersebut, nanti harusnya F bundaran G-nya juga kontinu di titik yang dimaksud. Terus kalau ada satu lagi ini saya mau menunjukkan kalau misalkan F-nya kontinu di A-nya itu domainnya ya, dan N itu adalah sembarang bilangan asli. Ini tadi domainnya dari F, maka nanti F pangkat N-nya itu juga kontinu di A. Pembuktiannya pakai induksi matematika. Jadi pernyataan yang pertama adalah kita tunjukkan bahwa F1 di mana ini sama dengan F, ini kontinu di A. Ya, ini berdasarkan fakta ya. Berdasarkan fakta yang diketahui. Fakta ini maksudnya. Sekarang yang kedua, asumsikan Fn untuk N sama dengan K. Kalimatnya nggak gitu ya. Jadi kalau induksi matematika penunjukannya di sini harus pakai untuk untuk N sama dengan K. Asumsikan F pangkat K ini kontinu di A. Nah, pembuktiannya sekarang untuk N sama dengan K plus 1, kita pakai teorema-teorema yang ada. Didapatkan F pangkat K plus 1 dari X ya, ini sebenarnya sama dengan F pangkat K dari X dikalikan Fx. Ya kan? Di sini F pangkat N itu maksudnya F kalikan, maksudnya gini, F
kalikan F, kalikan, dan seterusnya, kalikan F dari X. Dengan kata lain, ini adalah, ini sebanyak N. Kali. Ini maksudnya adalah Fx dikali Fx, dikali dan seterusnya, dikalikan Fx. Dan ini juga sebanyak N kali. Nah, tadi kita punya karena FK-nya tadi continue di A berdasarkan asumsi, dan F-nya continue di A berdasarkan teorema yang mana nih? Kalau misalkan di bukunya Introduction to Real Analysis, itu ada di teorema ya. Nah, kalau di slide ini itu ada di sini, ini ya, yang ini. Nah, berdasarkan teorema itu tadi, kita dapatkan bahwa Fk X dikalikan Fx ini sama dengan F dari K plus 1. X ini juga continue di A. Nah, karena dia pernyataan 1, terus pernyataan asumsi, dan pernyataan hasilnya itu benar, maka dapat disimpulkan bahwa F pangkat N ini continue di A. Oke. Nah, sebelum mengakhiri, saya mau mengatakan bahwa bekerja sama itu tidak sama dengan satu orang bekerja, saya nitip nama. Jadi kalau misalkan kalian mau kerja kelompok, ya jangan satu orang yang kerjakan, saya nitip nama ya. Sekian pertemuan hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.